Shalom Bapak Ibu, saudara dan anak-anak, sehat hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan penuh semangat ya menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-19 dan 20. Kitab Kejadian pasal 50, ayat yang ke-19 dan 20. Demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, balas membalas kejahatan. Dari sejak manusia jatuh di dalam dosa sampai hari ini itu masih terjadi di sekeliling kita, atau bahkan juga kita lakukan kadang-kadang kepada keluarga kita. Karena saya disakiti ya mungkin satu saat aku akan menyakiti kamu gitu ya. Kalau orang Jawa bilang begini, titenono kowe, sok ben. Nah, ya seringkali kita ungkapkan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana jika kita mendengar seperti yang dikatakan Yusuf? Tidak banyak orang yang bisa mengatakan hal itu. Ya. Dengan kedewasaannya, dengan pengertiannya, dengan pemahamannya terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam hidup. Ia bisa menarik kesimpulan yang luar biasa ketika ia kemudian diperhadapkan pada masa lalunya yang pahit. Diperhadapkan kembali dengan orang-orang yang pernah atau saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dia. Dan itu bukan perkara mudah. Ketika kita diperhadapkan atau bertemu kembali dengan orang yang pernah menyakiti kita, apa perasaan kita? Pasti yang teringat, dulu kamu pernah melukai hati saya. Dulu kamu pernah menyakiti saya. Lalu kemudian bahasa tubuh kita sudah menolaknya, atau kata-kata kita kemudian menolaknya. Tetapi saudara, Yusuf menjadi teladan kita untuk bagaimana ketika kita kembali diperhadapkan pada situasi yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan Yusuf mengatakan demikian. Yang pertama, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ia memberikan penghiburan kepada saudaranya. Jangan takut. Ini setelah Yakub meninggal, bapaknya meninggal, keluarganya, saudara-saudaranya ada di Mesir, dan Yusuf sebagai petinggi Mesir, ia mengumpulkan saudaranya lalu berkata, dia tahu bahwa saudaranya takut kalau dihukum gitu kan. Lalu dia memberikan penghiburan, jangan takut. Saya ini bukan Tuhan yang memberi penghukuman. Saya ini ada manusia yang sama, yang pernah mengalami kesalahan juga. Ya. Ingat, kebencian saudara-saudara saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf itu juga karena Yusuf yang pongah gitu ya waktu itu ya, pamer, dia diberi baju yang lebih bagus, yang lebih hebat, lebih mewah mungkin ya, lebih gemerlap daripada saudaranya, lalu ia memamerkan, termasuk ia menceritakan mimpi yang luar biasa kepada saudaranya. Akibatnya menimbulkan iri, sakit hati, dan kemudian saudara merancang hal yang jahat pada dia. Nah, jadi ada sebab dan akibat biasanya. Tetapi saudara, semuanya itu kemudian dilebur oleh
Yusuf dengan kesadaran bahwa ia tidak akan melakukan apapun. Ia sadar dia bukan Allah yang berhak menghakimi orang, yang berhak menghukum orang, yang berhak menyudutkan orang bahwa ia pernah salah. Kita belajar yang pertama itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita, kita belajar jangan pernah menyakiti, jangan pernah menghakimi lagi, jangan pernah menghukum dia atas kesalahannya. Tetapi belajar untuk berdiri sebanding, duduk pun sebanding, sejajar gitu ya. Supaya orang yang merasa pernah melakukan kesalahan kepada kita itu juga merasa lega, tentram, dan kembali membangun hubungan yang baik. Yang kedua, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang kita dapat petik dari ayat ini? Yusuf mengatakan, memang kamu dulu pernah jahat kepada aku. Tetapi sekarang aku tahu gitu ya. Justru karena peristiwa itulah Tuhan memberikan jalan yang baik untuk masa depan yang lebih baik bangsa ini atau Israel, anak-anaknya Israel, anak-anaknya Yakub, saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf menyadari walaupun dulu menyakitkan, tetapi sekarang ini ia dimampukan Tuhan untuk mengambil tanggung jawab besar. Agar apa? Agar janji Tuhan kepada bapak-bapak leluhur Israel tentang keselamatan itu tetap lestari. Jadi ada kerangka besar yang dipikirkan oleh Yusuf atau diterima oleh Yusuf yang diberikan kepada saudara-saudaranya untuk dipahami bahwa sekalipun peristiwa itu menyakitkan, tetapi itu bagian dari cara Allah untuk kebaikan bersama. Nah, dua hal ini saudara-saudara. Dua hal ini kita belajar bagaimana ketika kita mengalami situasi yang pernah menyakitkan kita, tetapi kemudian kita selalu berusaha melibatkan Allah dalam proses yang kita alami itu. Akan berbeda saudara-saudara. Ketika kita menyimpannya terus dalam hati kita yang pernah terjadi dalam hidup kita, orang itu selalu menyakitkan saya, orang itu selalu menghakimi saya, orang itu selalu menyudutkan saya, orang itu selalu menyalahkan saya. Selalu begitu, apa yang terjadi? Hidup kita akan selalu punya rancangan yang jahat juga kepada mereka. Tetapi ketika peristiwa yang menyakitkan itu kemudian kita melibatkan Allah, yakin dah kita akan tahu bahwa Tuhan menuntun kita untuk semakin dapat bertanggung jawab terhadap apapun dalam kehidupan kita. Barangkali kita justru ditempatkan di tempat yang lebih baik, ya. Ditempatkan di tempat yang lebih besar tanggung jawabnya terhadap yang lain. Atau tidak hanya itu aja, justru kita dipakai Allah untuk kebaikan-kebaikannya terus-menerus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di dalam peristiwa kehidupan kita, apapun dulu yang pernah kita alami, bahkan mungkin sekarang masih kita pendam dalam hati kita terhadap orang yang pernah menyakiti kita, kita belajar untuk semakin memahami kehendak Tuhan. Ya. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam genggamannya. Tinggal bagaimana kita kemudian
melibatkan Allah dalam setiap persoalan hidup kita ini, agar Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih baik bagi kita semua. Dan hidup kita juga menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Amin.